Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, insyaallah melanjutkan kembali materi kita di serial Al-Waqfu wal-Ibtida'. Masuk kita ke jenis ketiga dari Al-Waqfu al-Ikhtiyari, yakni Al-Waqfu al-Hasan. Ta'riful waqfil hasani, adapun definisi Al-Waqf al-Hasan adalah huwal waqfu ala kalamin tammi ma'nahu fi dzatihi, adalah waqaf pada kalam yang sempurna maknanya secara zatnya, wa ta'allaqa bima ba'dahu lafzan wa ma'na, dan terhubung dengan apa yang ada setelahnya secara lafaz dan makna. Au bi'ibarati ukhra, atau dalam istilah lain, huwallazi la yahtaju ila ma ba'dahu, adalah bagian yang dia tidak membutuhkan apa yang ada setelahnya. Li'annal waqfa 'indahu tamul ma'na, dikarenakan waqaf di situ sempurna secara makna. Walakin, akan tetapi, allazi ba'dahu yahtaju ilaihi, apa yang ada setelahnya membutuhkan bagian yang sebelumnya. Litta'liqi syadidi min nahiyatil lafzi wal ma'na, disebabkan keterikatan yang kuat dari sisi lafaz dan makna. Wa summiya hasanan, dinamakan waqaf hasan, li'annahu yahsunul waqfu alaihi, dikarenakan waqaf berhenti di situ baik adanya. Wa li'ifadatihi makna yastaqimu ma'ahul kalam, dan juga memberikan faedah makna yang selaras dengan kalam. Walahu suwaru arba'in, baginya ada 4 gambaran atau ada 4 kemungkinan tempat. Al-awalu, yang pertama, an yakuna ala ru'usil ayah, dia bisa ada di ujung ayat, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, waqaf di sini adalah waqaf hasan. Kenapa? Karena secara makna dia sudah sempurna. Dia tidak membutuhkan bagian berikutnya, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Akan tetapi bagian yang setelahnya itu membutuhkan bagian ini, karena Ar-Rahmanir Rahim adalah sifat atau na'at ke lafzu jalalah yang ada di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Jadi dia bisa ada di ujung ayat. Kemudian asani, yang kedua, au qariban min awalil ayah, atau dekat dengan awal ayat. Misalnya firman Allah Ta'ala Alhamdulillahi. Waqaf di sini waqaf hasan. Kenapa? Karena secara makna juga sudah sempurna. Segala puji bagi Allah. Juga tidak membutuhkan bagian yang ada setelahnya, Rabbil Alamin, secara lafaz maupun makna. Akan tetapi bagian Rabbil Alamin dia membutuhkan bagian ini, karena Rabbi secara lafaz merupakan sifat atau na'at dari lafzu jalalah di Alhamdulillahi. Itu yang kedua, jadi bisa ada dekat dengan awal ayat. Asalis, yang ketiga, au fi wastil ayah. Al-waqfu al-hasan bisa ada di tengah-tengah ayat, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Makna ayat ini jika kita baca dari awal adalah, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Nah, wakaf di sini ini bisa dikategorikan ke al-waqfu al-hasan karena secara makna dia sudah sempurna. Tidak membutuhkan bagian setelahnya yang maknanya, dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia Allah Ta'ala maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Akan tetapi kita bisa lihat bagian yang keduanya ini membutuhkan bagian pertama untuk bisa jelas maknanya, karena secara makna dia sepaket dengan bagian pertama tadi. Masuklah kemudian wakaf di fala kashifa lahu illa hu sebagai al-waqfu al-hasan. Kemudian ar-rabi' yang keempat, au qariban min akhiril ayah, atau dekat dengan ujung ayat. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Makna ayat ini, jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Sampai di sini wakaf bisa dikategorikan al-waqfu al-hasan karena secara makna sudah jelas. Dan bagian setelahnya semacam penegasan saja terhadap bagian yang pertama ini. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, la'allahum yantahun, diperangi supaya mereka berhenti dari kebohongan mereka, dari cercaan mereka. Bagian yang pertama ini tidak membutuhkan bagian setelahnya secara makna dan lafaz, tetapi bagian yang terakhir itu jelas sangat membutuhkan bagian pertama untuk bisa dipahami maknanya. Sehingga wakaf di faqatilu a'immatal kufr itu bisa dimasukkan ke kategori al-waqfu al-hasan. Ini 4 kemungkinan munculnya al-waqfu al-hasan. Insyaallah di video berikutnya kita akan bahas hukum al-waqfu al-hasan, materi yang sangat penting terkait praktek al-waqfu al-hasan di Al-Quranul Karim. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.